Biasanya nih ya, ketika kita tidak didengarkan oleh papa atau mama, kita pasti kesel. Atau sama teman kita dan siapapun itu, pasti kita akan kesel kan? Tetapi ada seseorang yang sangat unik. Dia meskipun gak didengarin, dan bahkan ditolak, tetapi dia tetap kekeh. Dia tetap teguh dengan apa yang ingin dia perjuangkan. Kok bisa ya dia seperti itu? Dan siapakah dia? Selamat pagi adik-adik, selamat datang kembali di sekolah minggu. Udah siap memuji Tuhan kan? Yuk kita sama-sama dengan semangat nyanyi Mas Sekolah Minggu. Kita nyanyi dengan tepuk tangan ya. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita masuk dalam doa ya. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sekarang kami datang mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kebaktian sekolah minggu pagi ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan kita selalu mengasihi kita. Makanya adik-adik jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Yuk kita nyanyi segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita tepuk tangan lagi ya nyanyi ya. Dengan sukacita kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya.
juga bersyukur di dalam Tuhan kita jadi bersaudara. Dulu Lause sama anak-anak tidak mengenal, tapi di dalam Tuhan kita jadi saudara. Yuk kita nyanyi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Fide Lause. Yuk kita dengar sama-sama. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Contoh Fide. Contoh senang banget deh bisa cerita lagi sama adik-adik sekalian. Nah adik-adik, ngomong-ngomong nih sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau Tuhan Yesus masih sangat mengasihi kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami memiliki hati yang mau tekun untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sebelumnya contoh ini mau tanya. Pernah gak sih adik-adik tuh kayak gini ya? Kalau misalnya di rumah gitu, adik-adik pengen minta tolong sama papa atau mama, kalau misalnya ngeraih barang yang tinggi gitu ya. Kan susah kan adik-adik. Akhirnya adik-adik harus minta siapa? Mama atau papa, ya kan? Nah, waktu adik-adik minta mama sama papa, adik-adik akan bilang kan, "Ma, tolong." Terus coba bayangin kalau mama sama papa nggak langsung gitu ya bantu adik-adik. Jadi adik-adik minta tolong terus, tapi mama sama papa nggak nyautin. Mama sama papa nggak balesin perkataan adik-adik. Wah, gimana ya perasaan adik-adik? Misalnya kalau mama sama papa nggak dengerin perkataan Juantau, pasti Juantau kesel, Juantau marah. Kalau begitu ya Juantau akhirnya ya kadang-kadang akhirnya nggak jadi deh. Juantau jadi males gitu ya, nggak jadi mau minta tolong. Nah, biasanya nih ya, ketika kita tidak didengarkan oleh papa atau mama, kita pasti kesel. Atau sama teman kita dan siapapun itu, pasti kita akan kesel kan? Tetapi ada seseorang yang sangat unik. Dia meskipun gak didengarin, dan bahkan ditolak, benar-benar ditolak, kayak direndahkan, tetapi dia tetap kekeh. Dia tetap teguh dengan apa yang ingin dia perjuangkan. Kok bisa ya dia seperti itu? Dan siapakah dia?
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, dan ini ada di Alkitab adik-adik. Makanya waktu baca Alkitab, yuk kita baca dengan saksama, karena di Alkitab tuh banyak cerita yang seru-seru. Maka dari itu, kalau ada pembacaan firman Tuhan, jangan di skip, karena justru dari firman Tuhan itu yang paling penting. Maka dari itu, yuk kita sama-sama baca, buka Alkitabnya ataupun mungkin HP atau apapun, pokoknya Alkitab. Kita sama-sama baca dari Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yuk kita sama-sama menyimak firman Tuhan hari ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan gitu ya adik-adik. Di situ dia bertemu seorang perempuan Kanaan. Nah, perempuan Kanaan ini perempuan apa? Nah, kita harus tahu Kanaan itu apa. Kanaan itu tempat di mana banyakkan bukan orang-orang Israel yang percaya. Mereka tuh orang-orang campuran yang tidak mengenal Tuhan, dan mereka bukan orang yang baik gitu ya adik-adik. Tetapi di sini unik sekali bahwa perempuan yang dari Kanaan ini justru malah mendatangi Yesus. Nah, adik-adik di sini kita bisa melihat waktu perempuan Kanaan ini mendatangi Yesus, apa sih respon-respon dari murid-muridnya? Murid-muridnya malah bilang, "Suruhlah Tuhan dia pergi, dia berteriak-teriak, dia mengganggu," gitu ya istilahnya. Tapi Tuhan Yesus bukannya mengiyakan perkataan daripada murid-muridnya ini, dia malah berkata seperti ini, "Aku datang untuk menjangkau domba-domba yang hilang, bukan domba-domba yang baik." Wah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu memperhatikan, tetapi memang tidak langsung memperhatikan perempuan itu. Tetapi nih ya, respon dari perempuan itu ketika tidak langsung ditolong sama Tuhan Yesus, dia tetap deketin, malah lebih dekat dan plus menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia langsung bilang, "Tuhan, tolonglah aku." Masih kekeh. Nah, setelah itu ini yang lebih nyelekitnya. Tadi kan murid-murid yang ngusir. Tuhan Yesus masih kayak bilang, "Aku mencari domba yang hilang," bukan gitu ya. Tujuan dia itu untuk mencari domba yang hilang. Perempuan Kanaan ini merasakan hujatan yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Waduh, ini maksudnya apa? Dari perkataan ini, Tuhan Yesus mengatakan, Anda itu anjing.
yang sebenarnya tidak patut untuk mengambil roti. Wah, kalau ini ya, kalau kita nih diejek gitu ya sama teman kita direndahin, kita dibilang gak pinter, bodoh, jelek, gimana perasaan kita? Pasti kita kesel kan ya, kita bete, kita orang yang tadi udah minta baik-baik nih ya, sudah minta baik-baik, malah dihina, gimana perasaan kita? Pasti kita kesel ya. Tapi di sini sangat unik jawaban daripada perempuan ini. Dia berkata, tetapi anjing itu makan dari remah-remah tuannya. Di sini dia tahu betul, memang anjing itu tidak makan roti dari tuannya. Tapi dia masih bisa makan remah-remahnya. Kita bisa lihat di sini bahwa perempuan tidak menuntut Tuhan Yesus untuk menolong dia banget gitu. Tapi dia sadar bahwa kuasa Tuhan Yesus yang meskipun remah-remahannya itu mampu menyembuhkan anaknya. Dia percaya benar bahwa Tuhan Yesus tuh pasti deh bisa menyembuhkan meskipun cuma remahannya. Maka dari itu setelah itu adalah Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu. Karena kenapa? Karena perempuan ini tahu kuasa daripada Tuhan Yesus itu ada bukan ketika dia itu dikasih roti, tetapi remahannya aja yang kecil itu bisa menolong dia. Maka dari itu dia karena percaya, dia akhirnya kekeh, dan akhirnya perempuan itu mengalami kesembuhan, alias anaknya ya, maksudnya anaknya yang mengalami kesembuhan. Wow, hebat gak sih Tuhan kita? Dan juga kita bisa melihat Tuhan tuh sangat menghargai iman dari setiap anak-anaknya. Bahkan yang bukan orang Israel, ketika dia percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus langsung menolongnya. Tetapi dengan waktunya Tuhan Yesus, tapi dengan rintangan yang mungkin agak panjang, yang mungkin harus diuji dulu imannya, sampai dihina. Tetapi ke orang-orang yang tetap teguh percaya ketika dihina, itulah yang akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ini kan lagi ngetren ya, sosial media gitu ya, kita bisa mengakses banyak hal dari handphone, ya enggak? Kita bisa buka Instagram, bisa buka TikTok, bisa buka YouTube gitu ya, dan kita bisa komen sepuas kita, bisa berekspresi sepuas kita. Bahkan kita bisa pakai akun palsu untuk menulis komentar. Nah, adik-adik kalau misalnya nih, adik-adik lagi buat sesuatu, terus adik-adik dihujat sama teman-teman atau orang-orang yang lain gitu ya, dihujat kalau ih jelek banget gini-gini, gimana perasaan adik-adik? Pasti sedih ya, pasti kesel. Nah, adik-adik di sini ketika kita mungkin sebagai orang Kristen kita mungkin dihina ya adik-adik, kita sama-sama mau belajar bahwa kita tetap teguh dengan kepercayaan kita. Meskipun orang-orang menghina kita, meskipun mereka mungkin berkata kasar kepada kita, kita sama-sama tetap percaya sama Tuhan. Dan kita tidak mau lengah dengan perkataan mereka saja. Maka dari itu adik-adik, seperti perempuan yang tadi, Tuhan akan memberikan keselamatan pada waktunya, meskipun harus melewati beberapa ujian yang mungkin sangat menyakitkan hati. Tetapi ketika kita benar-benar bisa teguh atas kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan membela kita. Dan Tuhan yang akan memberikan keselamatan bagi setiap kita. Nah, adik-adik, biarlah setiap kita bisa menjadi anak-anak yang tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan, meskipun rintangannya tuh susah, dan kita dihina, dan kayaknya Tuhan tuh nggak langsung jawab. Tetapi yakinlah, Tuhan itu pasti akan menjawab
pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita, oke? Jangan paksa waktunya kita kepada Tuhan loh ya, karena Tuhanlah yang mempunyai waktu itu sendiri. Jadi terserah Tuhan dong, bukan terserah kamu atau aku, ya kan? Oke, adik-adik, kita sama-sama menghafal ayat ya. Menghafal ayat supaya kita juga bisa terus ingat firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama menghafal ayat dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-47. Yohanes 6 ayatnya yang ke-47. Nah, adik-adik, contoh bakal bacakan kepada adik-adik ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Wow, sebuah berita yang sangat indah ya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama hafalin. Pertama, Yohanes gini ya, kayak bentuk Y gini. Yohanes 6 ayat 47. Gini ya, 47. Kita skip bagian aku berkata kepadamu ya. Kita langsung sesungguhnya. Oke. Sesungguhnya barang siapa percaya, gitu ya. Sesungguhnya barang siapa percaya, gini ya, percaya, ia mempunyai hidup yang kekal ya. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ya. Nah, gitu ya ayat hafalannya. Dihafalin dan ingat terus bahwa ketika kita percaya, kita dapat hidup yang kekal. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetap percaya dan tetap beriman. Oke, adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Yang telah mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menunggu waktunya Tuhan. Tuhan, meskipun kami mungkin bisa dihina, kami bisa diejek, tetapi Tuhan, kami mau tetap percaya kepadamu dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami pada waktunya. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, dadah, sampai ketemu nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita belajar untuk percaya dan setia kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian percaya saja sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan. Percaya saja, kita pasti menang. Percaya saja, pasti kita menang. Percaya saja dalam caranya, percaya pasti kita menang. Percaya saja, pasti kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pimpin kebaktian sekolah minggu pagi ini. Biarlah kami boleh semakin percaya dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi keluarga kami. Dan sebagai ucapan syukur, kami membawa persembahan untuk Tuhan. Suci kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja khususnya di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini adik-adik sekolah minggu kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jam 10 pagi di ibadah online. Dadah.